Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Bu wabarakatuh. Hajah, di sini saya melakukan untuk observasi kelasnya Ibu Haji. Kira-kira, namun sebelumnya Bu Haji, saya mau konfirmasi dulu terkait di tujuan pembelajaran. Kira-kira apa Bu Haji yang mau dicapai di kelas nanti? Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini yang saya ingin capai yang pertama, bagaimana menganalisis cabang iman. Cabang iman itu diantaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Dan yang ketiga, siswa dapat memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Dan yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Ada 4 tujuan pembelajaran. Oke, berarti ini selama berapa jam Bu Haji kita nanti di kelas? Selama 3 jam. 3 jam kali ya, 45 menit. 45 menit. Oke, di kelas 11 AKLB. Oke, kemudian kira-kira dari proses untuk pembelajaran di tujuan keempat ini, apa yang Ibu lakukan? Saya lakukan ada beberapa hal. Yang pertama, saya mempresentasikan video, di mana konten video itu mengenai materi ini. Dan habis itu siswa mendeskripsikan apa yang didapat dari materi video itu. Terus yang kedua, kami membagi tugas 4 kelompok. 4 kelompok itu masing-masing mendapat 1 kasus sesuai dengan materinya. Dan yang ketiga, nanti adanya evaluasi terakhir, yaitu dengan menggunakan kuisis. Berarti ini pembelajaran Bu ya, pembelajaran diferensiasi ya. Diferensiasi itu kan ada 3 Bu Haji. Berarti ada konten, kemudian ada proses dan ada produk ya. Proses. Kemudian apalagi yang Ibu Haji kembangkan di sini? Tadi budaya positif berarti ada. Positifnya ada. Pada saat mereka mempresentasikan, teman-temannya itu mampu saling menghargai apa yang disampaikan temannya. Responnya juga sangat bagus. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya ada Bu Haji? Ada. Karena ini kan menutupi aib orang lain. Menutupi orang. Salah satunya kan harus dia mampu bagaimana sikapnya dalam mencapai tujuan tersebut. Berarti ada lagi Bu Haji? Apalagi untuk tadi? Setelah tadi sosial emosional, kemudian budaya positif, pembelajaran diferensiasi, kira-kira apa lagi yang Bu Haji ini dari keempat tujuan pembelajaran? Itu mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu hubungannya dengan ketuhanan. Berarti ini ya, profil pelajar Pancasilanya dimunculkan. 6 dimensi ya. 6 dimensi profil Pancasila. Profil Pancasila. Kemudian untuk ininya Bu Haji apa? Strategi yang Ibu Haji lakukan pembelajaran dengan apa nih? Discover Learning atau PJBL ya? PBL, pembelajaran PBL, Basic Learning. Sip catatannya. Nanti kita tinggal lihat di eksekusi lagi. Saya konfirmasi Bu Haji, jadi 4 tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang akan Ibu capai itu ada pembelajaran diferensiasi, tadi ada konten, ada proses, ada produk, kemudian pembelajaran PSE yang menerapkan kesadaran ini ya, kesadaran saling menghargai, kemudian saling menutup aib. Ya, sesuai dengan di tujuan. Kemudian ada budaya positif juga yang Ibu Haji kembangkan. Dan yang terakhir adalah
tentu yang Ibu Haji karakter, karena agama ini menanamkan 6 dimensi karakter profil Pancasila. Oke, terima kasih Bu Haji. Kita ke kelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursiah Jamil SAG, salah satu pendidik di SMK Negeri 1 Nunukan. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Setelah kalian tonton video tadi, ada yang mau menjelaskan apa deskripsi dari video tersebut? Silahkan. Baik, setelah saya menonton video yang Ibu tayangkan, saya mendapatkan motivasi, yaitu janji adalah kewajiban. Janji itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dari video tersebut, Ibu menampilkan sebuah anak kecil yang awal mulanya menjual tisu, menawarkan kepada orang-orang lain di pinggir jalan, tetapi barang yang dia jual itu tidak laku. Nah, saat itu juga dia mendapatkan dompet, memegang uang, tapi dia teringat janjinya lagi kepada ibunya bahwa ibunya berkata, "Budi, ikuti ibu, jangan Budi biasakan jujur." Nah, tapi dari itu juga sebuah video itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa anak kecil saja mampu menjadi jujur, apalagi remaja seperti kita. Jadi tidak ada salahnya jujur kepada orang lain. Banyak salah satu dengan kejujuran menunjukkan moral integritas dirinya. Satu. Yang kedua, kejujuran membawa keselamatan dan keberkahan. Sehingga kita dengan kejujuran itu kita bisa sukses karena keberkahan dan kejujuran. Seperti itu boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi adri inna ahdana mas'ula. Apa artinya? Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Oke, itu serta memenuhi janji. Nah, baiklah, sekarang kita akan buatkan kelompok untuk 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok nanti akan Ibu kasih LKPD-nya. Ada sebuah kasus ya, kasus yang akan kita dapati dari materi ini. Perhatikan semua, ini ada sebuah kasus sesuai dengan materi ini. Izin Bu, kami dari kelompok 3 yang bertema mensyukuri nikmat yang baru bertanggal 5 orang. Saya sendiri Musa Fitri Busta, teman saya. Sekarang kita akan, Ibu mau lihat sampai mana pemahaman kalian tentang materi tadi ya. Kita akan menggunakan kuisis. Oke. Linknya tadi kalian buka di Classroom ya. Linknya Ibu sudah kirim.
Ya, baik Ibu Haja Siti Nursia Jamil, setelah kita melakukan observasi Bu Haji, Ya. jadi kita akan melakukan Refleksi. refleksi terkait pasca observasi kelas. Kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di kelas, kira-kira refleksi apa yang coba Ibu capai? Oke. Kemarin kan ada 4 tujuan pembelajaran. Salah satu yang saya refleksikan itu yaitu yang pertama, bagaimana memelihara lisan menutupi aib orang lain. Jadi dengan tercapainya tujuan ini, yang biasanya di kelas itu kalau ngobrol selalu intinya itu gibah, selalu menggunjing teman-temannya. Nah, di saat itulah sekarang setelah pembelajaran ini alhamdulillah tercapai, dan hal-hal yang sebelumnya saya dapatkan sekarang tidak terjadi. Kemudian apalagi Bu Haji? Tentang sosial. Sosial ini kan juga menyangkut dengan menutupi aib orang. Itu menyangkut hubungan sesama. Itu salah satu dari emosional di mana dia mampu menjaga diri sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan orang itu sakit hati. Menyinggung Bu Haji ya. Menyinggung. Kemudian selanjutnya setelah sosial, budaya positifnya budaya yang didapat. positifnya. Nah, budaya positif yang didapat yang pertama, setelah memelihara lisan, dia mampu berkata dengan lebih bijak. Ya. Jadi dia berpikir dulu baru mengeluarkan. Kalau dulu mengeluarkan baru, oh ternyata salah ya yang saya keluarkan. Nah, sekarang dia mampu istilahnya apa yang dipikirkan itu dipikirkan dulu baru diucapkan. Sehingga dia mampu untuk menjaga. Itu salah satu budaya positif yang nampak di siswa. Kemudian apalagi Bu Haji? Itu aja kayaknya. Iya. Berarti untuk topik percakapan semua dari pembelajaran diferensiasi, konten, kemudian proses dan produk sudah tercapai. Kemudian untuk pola perilaku secara penerapan sosial dan emosionalnya juga sudah tercapai. Nampak. Anak-anak lebih juga bisa Menjaga. menjaga dan menutupi aib orang Sesuai dengan konteksnya ya. Kemudian yang terakhir adalah membudayakan positif. Jadi bijak dalam mengeluarkan perkataan. Jadi berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi untuk rencana tindak lanjut Ibu bagaimana? Untuk ke depan setelah pencapaian dari proses yang kita refleksikan ini, untuk tindak lanjutnya gimana? Dia bisa ini kan di lingkungan kelas. Ya. Setelah dia memahami apa yang dipelajari, Ya. setelah ada refleksinya, dia bisa di lingkungan luar kelas maupun di masyarakat dia bisa terapkan hal itu. Berarti targetnya di luar kelas dengan di lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian apalagi Bu Haji? Lagi ya. Untuk penerapan sosial dan budaya positif, apa perlu dipertahankan atau ditingkatkan lagi? Lebih ditingkatkan lagi. Namanya hidup sosial dengan berbagai pengaruh di luar, pasti akan apalagi anak remaja sekarang ini. Tapi paling tidak dia mampu mengendalikan diri. Oke, Bu Haji, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini juga menjadi refleksi buat saya sendiri, masuk Ibu, untuk kedepannya kita menjadi pendidik yang baik, yang bijak dan mengetahui gaya belajar dari peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut adalah lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Ada 3 poin dalam percakapan dalam catatan saya, dan rencana tindak lanjut setelah proses observasi.
Dan dilanjutkan dengan lembar rencana pengembangan diri yang telah disepakati baik guru maupun supervisor, dan tentu ada refleksi diri